Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja perempuan dijamret perhiasannya saat berkendara di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ratusan tenaga honorer memprotes hasil seleksi P3K. Peserta yang lolos dinilai minim pengalaman. Desain ijazah baru berubah, tidak ada lagi cap 3 jari siswa. Ya, ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi di gedung DPRD Prabu Muli memprotes hasil seleksi P3K yang dinilai tidak adil. Aksi protes ini berlangsung emosional sehingga menyebabkan seorang peserta jatuh pingsan. Aksi protes berlangsung emosional hingga membuat seorang peserta jatuh pingsan. Sebanyak 154 pegawai harian lepas atau PHL yang tergolong dalam kategori R2 dan R3 Kota Prabu Muli ini mendatangi gedung DPRD Kota Prabu Muli Senin pagi. Para honorer ini menyuarakan kekecewaan atas seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK yang dinilai tidak adil. Sebab hasil seleksi P3K kali ini dinilai tidak mencerminkan kemampuan dan kompetensi dari peserta seleksi. Mereka juga mempertanyakan mengapa justru banyak tenaga honorer baru yang diseleksi dan terpilih sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Sedang mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru tersingkir. Tolong bukakan formasi kami, optimalisasikan kami yang 154 siswa sesuai jabatan kami yang kami lamar. Minta tolong ke pemerintahan. Belum ada tindak lanjut lagi dari pemerintah. Masa kerja kami selama sudah 17 tahun. Bakalkan 2 tahun lagi pensiun Bapak Sudarmono. Aku nela dikit lagi dan nangis nasib kami. Tinggalkan anak pegawai malam, dinas sore hujan panas. Tak kata motor tinggal kepis kami. Dari rumah sakit umum RSUD. Dikit formasinya. Ngapo kami pegawai diperlukan. Para honorer berharap DPRD Prabu Muli dan pemerintah Kota Prabu Muli dapat memperjuangkan nasib mereka menjadi pegawai P3K di periode berikutnya. Mereka kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Prabu Muli yang menemui mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Ya, aksi protes terus disuarakan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Prabu Muli. Padahal mereka yang dinyatakan tidak lulus telah memiliki pengalaman bekerja belasan tahun. Penolakan hasil seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja Kota Palembang terus disuarakan oleh tenaga honorer yang tidak lolos seleksi. Dari 2.847 formasi teknis dan non-teknis yang telah dibuka, sebagian besar mereka dinyatakan lulus minim pengalaman kerja. Sedangkan mereka yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun justru tidak lulus seleksi. Tenaga honorer ini berharap pemerintah Kota Prabu Muli dapat memperjuangkan nasib mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kalau Pak Wali Kota kan diem baik, dia udah tahu, dia katanya lah sudah disurati, lah sudah di ini, dia dapat ini, tinggal orang pojok tu lah. Jadi cak, ke mana kami ni? Tolong nih Pak Wali Kota, tolong kami, cak mana? Kami kebetulan kami mewakili teman yang tua ya. Jadi usia kami sekarang masuk 50. Kalau di ini kan 8 tahun lagi kami. Sudah dari 2010. Berarti kalau ini lebih dari 10 tahun kan. Harapan kami ya untuk seluruh kawan-kawan ini untuk diterima jadi P3K gitu Pak. Ya, Gubernur Sumsel mengeluarkan instruksi tegas terhadap truk bermuatan batu bara yang dilarang melintasi jalan umum. Keputusan ini dilakukan pasca robohnya jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat. Peristiwa itu dinilai akibat muatan truk angkutan batu bara berlebihan.
Gubernur Sumatera Selatan menggelar pertemuan bersama 5 kepala daerah yang terdampak langsung aktivitas angkutan batubara di Gria Agung Palembang. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti insiden robohnya jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat akibat truk angkutan batubara. Pertemuan ini membahas dan mensosialisasikan instruksi Gubernur Sumatera Selatan yang secara tegas melarang kendaraan angkutan batubara melintasi jembatan Muara Lawai Kabupaten Lahat. Juga melarang truk angkutan batubara melintas di jalan umum sehingga harus melintasi jalur khusus. Selain itu, sebanyak 13 kota dan kabupaten di Sumatera Selatan meminta gubernur memberlakukan aturan larangan angkutan batubara di jalan umum juga diberlakukan di wilayah mereka. Namun hal ini masih dalam tahap pengajian. Tadi sudah ada permohonan dari Kepala Balai Jalan atas nama Kementerian PU untuk meminta kita memerintahkan si penyebab robohnya jembatan itu untuk membangun kembali. Sementara perusahaan yang menyebabkan jembatan Muara Lawai roboh diminta oleh pemerintah pusat untuk membangun kembali jembatan yang roboh. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai mencetak ijazah untuk sekolah menengah pertama secara serentak. Di tahun ini ijazah yang diterima siswa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena berbasis digital. Desain ijazah berubah secara keseluruhan serta tidak ada lagi cap 3 jari siswa. Jumlah siswanya 30. 5.000 lebih ijazah dicetak. Ijazah ini akan dibagikan untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama. Percetakan ijazah ini digelar secara serentak di Aula Disdik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di tahun ini, pencetakan ijazah SMP terdapat perbedaan mencolok dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ijazah hadir dengan format baru berbasis digital dan tidak lagi memuat cap 3 jari siswa. Jika sebelumnya menggunakan belangko khusus dari pusat dengan kertas security paper, namun kini ijazah dicetak dengan cukup menggunakan kertas ukuran A4 80 gram berwarna hitam putih. Sekarang kertas disediakan di sini di sekolah masing-masing. Terus tidak ada lagi di cap 3 jari? Tidak ada lagi Pak sekarang cap 3 jari. Jadi jasa tahun ini lebih simpel ya Pak? Iya, lebih simpel. Saat ini berapa banyak ijazah yang kita cetak? Untuk sekarang hari ini kemungkinan sudah 1.000. Dan yang mencetak ini kepala sekolah masing-masing Pak. Menanggapi adanya kekhawatiran soal potensi pemalsuan ijazah karena bentuknya sederhana, pihak Disdik Kabupaten Ogan Komering Ulu menegaskan bahwa sistem keamanan lebih mengandalkan platform digital sehingga jauh lebih aman karena berbasis e-ijazah. Sekolah masing-masing itu dia cuman minimal standar yang 8 gram itu. Jadi kita alangkah sayangnya anak didik kita yang sudah 3 tahun sekolah ijazahnya asal-asalan. Kemudian kita menggunakan tinta yang lebih bagus daripada di misalnya percetakan biasa. Karena tinta ini bisa dibuktikan itu tidak luntur kalau kena air. Ijazah ini nantinya akan didistribusikan ke 52 SMP negeri dan 15 SMP swasta se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina pamit dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.